Shalom kekasih Tuhan dan semua keluarga BMC dimanapun berada. Kembali kita bersaat teduh bersama-sama di hari ini. Masih dengan tema kekudusan. Mari sama-sama kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang luar biasa yang Tuhan jadikan. Kalau kami hari ini masih diberi kesempatan untuk kami boleh kembali bersaat teduh bersama-sama. Sampaikan pengajaran-Mu Tuhan, biarlah kami menjadi semakin bijak. Dan kami mulai mengerti bagaimana menjalani hidup dalam kekudusan yang Engkau inginkan. Urapan yang sama turun di tengah-tengah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, tema pada hari ini saya berikan judulnya adalah Hidup Kudus Membawa Kepada Pemulihan. Ya, ayat yang kita akan baca dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 25 sampai dengan 29. Dikatakan demikian, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ayat 26, dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan aku akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Diberkati kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya. Dari ayat yang kita baca, kita tahu bahwa Tuhan ingin ketika Dia memilih saudara dan saya menjadi anak-anaknya, dari keadaan yang kudus kepada keadaan yang kudus. Kapan saudara menjadi orang-orang kudus? Yaitu pada saat saudara mengambil keputusan untuk percaya Yesus adalah Tuhan, dan kemudian mengambil keputusan untuk dibaptis. Sadari dua hal itu yang menjadikan posisi saudara, statusmu menjadi orang-orang yang dikuduskan. Tetapi ingat, Tuhan tidak berhenti. Tuhan tidak mau kok berhenti cuman memiliki status sebagai orang kudus. Tetapi Tuhan menginginkan saudara masuk lebih jauh lagi menjadi pribadi-pribadi yang selalu ada di area kekudusan Tuhan. Atau menjadi umat yang dikuduskan. Ingat, beberapa kali saat teduh yang lalu kita belajar bagaimana kekudusan harus diusahakan. Kekudusan harus dikejar. Lalu muncul pertanyaan, Pak, bagaimana saya bisa hidup kudus setelah aku dikuduskan? Alkitab mengatakan Tuhan pada waktu memilih saudara menjadi umatnya, dan pada waktu Anda mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan, Alkitab mengatakan Tuhan memberikan roh yang baru. Yang kedua, Tuhan memberikan hati yang baru. Untuk apa roh dan hati yang baru? Supaya engkau bisa menyatu dengan Tuhan. Itu sebabnya ketika Dia berikan roh dan hati yang baru, Tuhan berkata begini, supaya kita memiliki hati yang taat, bukan hati yang keras. Supaya saudara yang diberi roh yang baru dan hati yang baru bisa hidup dan terus mau hidup di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Jadi hidup dalam ketetapan-ketetapan Tuhan, hidup dalam kebenaran-kebenaran firman adalah keputusan kita. Jangan menjadi orang-orang yang telah ditebus tetapi tidak mau hidup dalam kebenaran. Anda melakukan kebenaran Alkitab itu bukan Taurat. Itulah yang diinginkan Tuhan. Bagaimana saudara yang telah dikuduskan terus berada di area kekudusan Tuhan. Sebab ketika engkau mau memutuskan diri, ya aku mau melakukan, mengerjakan ketetapan-ketetapan Tuhan. Maka saudara dengan sendirinya sebagai orang yang telah dikuduskan, engkau memutuskan berada di area kekudusan Tuhan. Tentu kalau engkau berkata, Pak, aku tidak bisa hidup kudus. Tenang, Tuhan telah memberikan Roh Kudus dan firman Tuhan. Itu sebabnya berikan dirimu dipimpin oleh Roh Kudus.
Berikan dirimu untuk taat melakukan kebenaran. Jangan tawar-menawar dengan kebenaran. Ingat sekali lagi, saya ulang-ulang dalam khotbah saya. Jangan lakukan khotbah, tapi lakukan apa yang dikatakan firman. Itu jauh lebih penting. Kenapa? Ketika engkau hidup dipimpin oleh roh, setelah rohmu diperbaharui, dan engkau mau taat akan kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan hati yang baru kepadamu, maka Anda bisa melihat, maka kekasih Tuhan bisa melihat di dalam ayat 28 dan ayat 29, bagaimana janji Tuhan bahwa kekudusan, di mana ketika engkau mengerjakan kebenaran, itu membawa pemulihan dalam kehidupanmu. Ayat 28, dan kamu akan diam di dalam negeri yang kuberikan kepada nenek moyangmu. Perhatikan, Tuhan akan membawamu kepada negeri yang dijanjikan. Dan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Anda bayangkan, Anda menjadi umat Tuhan dan Allahmu menjadi Allahmu. Allah menjadi Allahmu. Wow, luar biasa. Bahkan yang lebih jelas lagi di ayat 29, aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu dan aku akan menumbuhkan gandum. Wow. Berapa banyak saudara rindu gandum-gandummu ditumbuhkan kembali. Engkau melihat bagaimana pemulihan itu terjadi. Bahkan dikatakan, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan. Anda akan melihat bagaimana Tuhan memulihkan keadaan. Ingat, terus dipimpin Roh Kudus dan kerjakan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dua hal ini, ketika engkau mengambil keputusan untuk hidup dipimpin Roh Kudus dan mengerjakan kebenaran, itulah kekudusan. Maka apa yang terjadi? Bersiaplah untuk mengalami pemulihan-pemulihan yang dahsyat sejak pada hari ini. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami boleh bersyukur sekali lagi karena ada Roh Kudus dan firman-Mu yang siap menolong kami untuk terus berada di area kekudusan Tuhan. Sebab itu akan membawa kami ke dalam pemulihan demi pemulihan yang akan terjadi sejak hari ini. Sekarang angkatlah tanganmu, terimalah berkat yang telah Bapa curahkan. Sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel mengalir dalam hidupmu. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan katakan, amin. Selalu pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.